Recording in progress. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi bersama Bang Jai. Terserah kalian pakai Kak, mau panggil Jai juga, mau panggil mentor kah, mau panggil apa, terserah ya teman-teman. Pada malam hari ini, seperti biasa kita melanjutkan seri Zoom gratis kita, Zoom mingguan ya. Jadi kami dari Bina Dinas Akademi berkomitmen itu berusaha untuk bantu teman-teman yang ingin daftar CPNS ataupun sekolah kedinasan persiapan 2026. Kita bakal adain kelas gratis tiap hari Minggu atau malam Senin ya teman-teman. Tidak menutup kemungkinan mungkin akan berubah, tapi untuk saat ini dan seterusnya itu kita masih tetap di hari Minggu atau malam Senin. Jadi pada malam hari ini kita karena Bang J juga bingung mau bahas apa ya teman-teman, jadi kakak bahas semuanya. Ada TWK, TIU, TKP ya. Oh ini kok muncul. Nah ya, TWK-nya bahas apa aja kak? Random, kakak ambilnya random aja. Terus TIU juga random, TKP juga random. Hari ini kita mungkin lebih dari 10 soal ya teman-teman. Jadi kakak langsung aja, oh ya ini FR ya teman-teman. FR itu apa kak? FR itu adalah Field Report atau laporan peserta. Bahasa bahasa kerennya itu soal asli. Soal asli. Apakah 100% asli, Kak? Ya, sebenarnya ada beberapa soal yang soalnya aja yang asli, optionnya kita ubah. Maksudnya kan tidak mungkin yang mengerjakan pada saat tes itu hafal semuanya ya, teman-teman. Ada juga yang alurnya sama, ada pun yang option sama ininya sama soalnya sama persis plak ketipluk. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi bervariasi lah, tapi ini kami usahakan murni mungkin lah FR-nya ya. FR-nya dapat dari mana Kak? Ya tentunya dari peserta. Jadi Bina Dinas Akademi ngumpulin FR, dijadiin satu e-book. Nah, ini yang jadikan yang menjadi bahan ajar kita. Jadi kita berdasarkan soal FR. Kalau tidak FR, ya pasti soal-soal hot yang memang mengajarkan kita untuk bernalar yang kita pakai. Nah, oke ya. Kakak langsung aja, malam hari ini kita ada sekitar lebih dari 10 soal. Sistemnya kayak biasa. Kakak kasih waktu 1 menit ya untuk menjawab, tergantung ini ya, tergantung kesulitan soal mungkin nanti rata-rata 1 menit. Setelah itu kalian jawab di kolom komentar teman-teman. Setelah itu kalau emang waktunya bahas, kita bahas. Oke ya, kita mulai dari soal TWK teman-teman. Nah, silakan teman-teman. Ini kemarin yang ngelapor kena di 2024. Kalau lupa ini antara CPNS atau Sekdin. CPNS atau Sekdin 2024. Oke, banyak yang jawab D ya teman-teman. Yakin deh. Nanti kita bahas. Kita keep dulu ya jawabannya.
Oke, 10 detik lagi. Baru berapa nih jawab? Ada baru 4 ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, kita bahas ya teman-teman. Wait, mana dia? Ini. Oke, kita mulai aja. Nah, untuk menjawab soal TWK itu rata-rata penalaran teman-teman. Kalau tidak hafalan ya penalaran. Rata-rata sekitar berapa jadinya ya? Sekitar 15 sampai 20 soal TWK itu penalaran, ya. Paling 5-nya B Indo dan sisanya ada yang mungkin hafalan 1 2. Ya. Untuk bisa nalar kita juga harus bisa teorinya teman-teman. Kita harus punya konsep yang kuat untuk jawab soal TWK teman-teman. Nah, ya, TWK itu adalah mau, nah, apakah itu benar? Tergantung kitanya teman-teman. Tapi rata-rata semua yang tes SKD itu pasti agak gimana gitu sama TWK. Kalau GTU itu mudah teman-teman, asli kayak long gitu. Tapi kalau TWK itu agak tricky dan agak gimana, soalnya penalarannya teman-teman. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu full hafalan. Nah, misalkan BPU PKI lahir pada tahun berapa? Kayak kalau kita nggak tahu ya udah, tapi kalau nalar itu bisa kita pakai trik-trik seperti eliminasi opsi, terus ini harus bernalar kuat lah teman-teman. Tapi ya ada plus minus lah. Oke. Di soal seperti ini, untuk soal nalar, kakak kasih tips gratis buat kalian untuk TWK. TWK itu soal TWK yang nalar tuh yang panjang-panjang biasanya dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada perintah atau apa ya istilahnya ya, perintah atau pertanyaannya. Yang kedua ada konteks. Kakak tulis sini. Yang pertama ada perintah. Yang kedua ada pakai biru deh, konteks. Nah, gimana itu Kak? Nah, tips pertama teman-teman yang perlu kita perhatikan adalah kita harus baca konteksnya dulu. Kita harus baca pertanyaannya dulu teman-teman. Pertanyaan itu yang mana Kak? Yang ini. Dimulai dari titik yang ini. Keberadaan lembaga itu sangat penting sehingga perlu diatur dalam konstitusi karena. Nah, ini kan pertanyaan. Nah, inilah Kakak sebut perintah. Konteks itu yang mana Kak? Yang sebelumnya. Ya, dari lembaga kepresidenan dalam sistem pemerintahan di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang NKRI 1945. Nah, oke. Kalau kita baca pertanyaan dulu, kita bisa aja kita baca pertanyaannya pure pertanyaannya aja, terus kita langsung ke opsi, bisa teman-teman. Nah, tapi kalau emang kalian belum ngerti, terus belum terbiasa, nggak apa-apa, kalian pertanyaannya dulu, baru nanti baca konteksnya lagi. Kakak praktikan. Kita baca perintah dulu. Keberadaan lembaga itu sangat penting sehingga perlu diatur dalam konstitusi karena, nah kalau soal ini kita harus baca konteksnya karena kita tidak tahu lembaga mana kan. Nah ternyata lembaga kepresidenan dalam sistem pemerintah di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang NKRI 1945. Nah, oke kita tahu. Intinya di soal ini adalah lembaga kepresidenan tuh kenapa sih harus diatur dalam konstitusi UUD? Nah, itu kan yang dipertanyakan. Kita lihat opsi jawaban. Opsi jawaban A, teman-teman. Pemerintah di Indonesia tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak ada presiden. Nah, tidak hanya tidak akan berjalan dengan efektif, teman-teman. Tidak akan berjalan pemerintahan di Indonesia. Kenapa? Karena pemerintahan di Indonesia itu eh, presidensial, teman-teman. Presiden dia sial karena dia sebagai kepala negara, dia juga sebagai kepala pemerintahan. Bukan hanya tidak efektif, ya, tapi tidak akan berjalan, teman-teman, ya. Ini salah. Ini salah, teman-teman. Selanjutnya adalah B, untuk menyesuaikan dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Oke, di sini ada demokrasi Pancasila. Apakah benar Indonesia menganut demokrasi Pancasila? Ya, teman-teman, ini benar. Ini kita positifin aja dulu, kita keep. Yang C, Indonesia menganut sistem presidensial murni sehingga lembaga kepresidenan harus ada. Oke, ini masih positif ya. Ini masih positif seperti yang B tadi, masih kita keep. Selanjutnya D. Untuk melaksanakan kebijakan perlu ada eksekutor dalam suatu sistem pemerintahan. Wah, ini benar teman-teman. Ya, positif nih. Tentu harus ada eksekutor. Makanya dinamakan dengan eksekutif presiden itu.
untuk menjalankan pemerintahannya. Oke. Dalam sistem trias politika perlu ada lembaga yang melaksanakan kekuatan eksekutif. Ini juga benar, teman-teman. Ini positif, tadi juga B positif ya. Nah, buat kalian yang belum tahu trias politika itu fundamental politik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada eksekutif, eksekutif pakai K dia, sorry. Eksekutif ya, eksekutif, terus ada yudikatif dan ada legislatif. Nah, apa aja Kak? Eksekutif itu seperti presiden ya, yang pemegang pemerintahan, itu eksekutif. Yang menjalankan, yang melaksanakan, seperti di soal tadi ada eksekutor. Nah, itu eksekutif. Yudikatif itu seperti contohnya MA, lembaga kehakiman yang lain, komisi yudisial. Nah, kalau legislatif DPR, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soalnya. Kita lihat di sini teman-teman, ada 4 opsi yang positif teman-teman. Ya, kita bingung nih, yang mana yang benar? Nah, kalau kita menghadapi soal-soal yang seperti ini teman-teman, yang rata-rata semua jawaban atau opsinya itu benar, ya setelah kita eliminasi tadi yang A, ternyata B, C, D, E itu positif semua. Guys. Nah, yang manakah yang benar? Kita harus balikin lagi ke konteks teman-teman. Ya, kita lihat di sini. Lembaga kepresidenan dalam sistem Lagi bingung pemerintahan aku. di Indonesia diatur dengan jelas dalam UUD. Oke, UUD. Ya, yang jadi pertanyaan kenapa lembaga kepresidenan dalam sistem pemerintahan di Indonesia diatur dengan jelas dalam UUD? Kita coba yang E, teman-teman. Yang E. Dalam sistem trias politika perlu ada lembaga yang melaksanakan kekuatan eksekutif. Nah, ini hanya menjelaskan teori, teman-teman, bukan dasar konstitusi dalam konteks trias politika ini kayak apa ya, teman-teman? Cuman teorinya aja, bukan alasan pentingnya kenapa lembaga kepresiden itu harus dicantumkan dalam UUD. Nah, ini salah, teman-teman. Ya. Ini salah. Mana tuh salahnya ya? Kakak warna merah aja ya. A tadi salah, E juga salah. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba ke D. Untuk melaksanakan kebijakan perlu ada eksekutor dalam sistem pemerintahan. Nah, ini juga kurang, teman-teman. Kenapa? Karena ini kurang spesifik, ya. Karena menjelaskan fungsi eksekutif secara umum aja. Bukan alasan kenapa lembaga kepresidenan harus dicantumkan di UUD, ya. Ini cuman ngejelasin fungsi eksekutif istilahnya ya. Untuk menjadi eksekutor itu salah satu fungsi eksekutif. Makanya dia salah. Oke, pilihannya ada di B dan C, teman-teman. Oke. Kita coba ke C. Indonesia menganut sistem presidensial murni sehingga, oh ada double sehingganya, sorry ya. Sehingga lembaga kepresidenan harus ada. Nah, coba lihat yang B. Untuk menyesuaikan dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Nah, yang C salah. Oke. Kenapa yang B benar? Ya. Oke, Kakak perlu jelasin sedikit tentang demokrasi Pancasila ya, teman-teman. Dalam sistem demokrasi Pancasila, presiden dipilih oleh rakyat ya. Yang kedua, presiden bertanggung jawab kepada rakyat. Yang ketiga, presiden menjalankan kekuasaan eksekutif sesuai prinsip musyawarah, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila, teman-teman? Nah, untuk menyesuaikan dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia, ya. Kenapa lembaga kepresidenan perlu diatur dalam UUD? Ya, karena untuk menyesuaikan dengan demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi yang mementingkan rakyat, teman-teman. Ya, jadi lembaga kepresidenan atau eksekutif ini diatur dalam UUD. Contohnya misalkan, kamu presiden tidak boleh begini, begini, begini. Atau presiden itu harus mendahulukan rakyat. Nah, presiden itu harus mementingkan rakyat. Nah, makanya dia perlu diatur sesuai dengan demokrasi Pancasila, teman-teman. Ya. Oke, itu jawaban singkatnya lah. Cobanya B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal-soal HOTS berikutnya. Nah, yang benar ini cuman siapa yang benar? Nggak ada. Cuman Arya. Arya pun tadi E jawabnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan.
Oke, rata-rata semua jawab D ya teman-teman. Ada berapa yang jawab E, ada yang jawab B juga. Mari kita lihat. Perlu. Oke, kita baca ya teman-teman. Sistem konstitusional. Oke, sistem konstitusional. Oke, kita pakai trik yang tadi. Kita baca pertanyaannya dulu. Prinsip kedaulatan rakyat menurut paham konstitusional penting diterapkan di negara hukum karena ya kedaulatan rakyat menurut paham konstitusional penting diterapkan di negara hukum karena paham konstitusional berarti tidak jauh-jauh dengan UUD ya teman-teman. Kedaulatan rakyat ini diatur dalam bab 1 pasal 1 ya. Ya pasal 1 bab 1 pasal 1 ayat kedaulatan rakyat itu ayat 2 teman-teman. Nah, meskipun kalian tidak hafal, setidaknya kalian pernah baca ya teman-teman. Oke, kita udah baca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kedaulatan rakyat ya. Menurut paham konstitusional penting diterapkan di negara hukum karena kedaulatan rakyat tuh penting di negara hukum karena itu ya pertanyaannya. Kita lanjut ke konteks, kita coba lihat. Sistem konstitusional dalam penyelenggaraan kekuasaan negara bersandar pada kedaulatan rakyat yang menggambarkan check and balance serta pertanggungjawaban kekuasaan. Oke. Penyelenggaraan negara bersandar pada kedaulatan rakyat yang menggambarkan checks and balance. Oke, kedaulatan rakyat itu menggambarkan checks and balance serta pertanggungjawaban kekuasaan, ya, pertanggungjawaban eksekutif maksudnya. Kita lihat yang A deh dulu, boleh. Kita lihat yang A. A. Jaminan kekuasaan tertinggi negara pada DPR. Nah, ini salah teman-teman. Bukan pada DPR. Jaminan kekuasaan tertinggi negara itu ada di rakyat, teman-teman. Ya, di atas presiden, di atas DPR, di atas apalah namanya itu, ada rakyat, teman-teman. Nah, DPR ini sebagai alat atau tools. Nah, ya, sebagai alat DPR-nya. Bukan DPR yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Gitu ya. Oke, terus kita lanjut yang B. Sebagai jaminan pemenuhan hak-hak warga negara oleh pemerintah. Oke, masih positif. C. Untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam mengatur warga negara. Kewenangan pemerintah dalam mengatur warga negara. Oke, positif. D. Menjamin kebebasan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, ini rata-rata jawaban kalian ya. Biar kalian tidak kecewa dulu, kita pluskan dulu. E. Dasar bagi pemerintah untuk mendapatkan hak kedaulatan tertinggi dari rakyat. Dasar bagi pemerintah untuk mendapatkan hak kedaulatan tertinggi dari rakyat. Oke, taruh dasar bagi pemerintah untuk mendapatkan hak tertinggi dari rakyat. Ini agak kurang sih sebenarnya teman-teman kalau kita lihat jawaban yang D ini ya. Taruh dasar bagi pemerintahan untuk mendapatkan hak kedaulatan tertinggi dari rakyat. Ini secara konsep ini salah teman-teman. Karena rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi bukan pemberi hak kedaulatan tertinggi. Ya, rakyat itu yang megang, bukan pemberinya. Maksudnya kayak bukan pemberi hak kedaulatan tertinggi pada pemerintahan. Pemerintahan hanya melaksanakan kekuasaan rakyat berdasarkan konstitusi, bukan pemegang kedaulatan itu sendiri ya. Ini salah. Nah, ini salah. A juga tadi salah. Pilihannya ada di B, C, D. Oke. Kita lihat yang B dulu. Kita coba dari atas. Sebagai jaminan pemenuhan hak-hak warga negara oleh pemerintah. Oke, ini bukan ya teman-teman. Ini tidak benar. Kenapa? Karena ini bukan alasan utamanya dari penerapan kedaulatan rakyat dalam sistem konstitusional ya. Pemenuhan hak ini tujuan akhirnya, bukan alasan utamanya. Ini hampir benar, tapi ini tujuan akhir. B ini tujuan teman-teman. Ya, bukan kenapa penting kedaulatan rakyat di negara hukum itu bukan alasannya, bukan fungsinya lah intinya. Terus
kita D ini kita salahin. C dan D. Jawaban yang benar adalah yang mana ya? Jawaban yang benar adalah C, teman-teman. D ini menjamin kebebasan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sebenarnya kurang tepat teman-teman kalau kita lihat dari sudut pandang konteks dan pertanyaan soalnya. Kebebasan warga negara ini adalah hasil dari pembatasan kekuasaan pemerintah, bukan alasan utama penerapan kedaulatan rakyat, teman-teman. Ya, yang C ini prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem konstitusional berfungsi untuk apa ya, membatasi kewenangan pemerintah ya, agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berpijak pada hukum dan kepentingan rakyat. Ingat, kedaulatan rakyat itu adalah istilahnya intinya kepentingan rakyat yang diutamakan ya. Dalam negara hukum ya, kekuasaan negara itu bersumber dari kedaulatan rakyat ya. Ini apa ya istilahnya konsep dasarnya ya. Dalam negara hukum, kuasaan negara itu ada di kedaulatan rakyat yang dibatasi tentu dengan UUD gitu kan. Artinya, meskipun pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur, kekuasaan itu tidak boleh sewenang-wenang. Ya, seperti kakak bilang tadi. Contoh aja seperti B dan D tadi. Ya, kita ambil contoh B dan D. Nah, kenapa C jawabannya? Oke, sebagai jaminan kita lihat yang B, sebagai jaminan pemenuhan hak warga negara oleh pemerintah. Kita lihat yang D, menjamin kebebasan hak warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. B dan D ini teman-teman, ini adalah hasil dari pembatasan kewenangan pemerintah dalam mengatur warga negara, teman-teman. Ya. Nanti kalau tidak dibatasi kewenangan pemerintah ini dalam mengatur warga negara, ya sewenang-wenang lah mereka. Tidak adalah ini jaminan pemenuhan hak, ya tidak adalah menjamin kebebasan hak warga negara. Nah, makanya fundamentalnya yang paling umum, yang paling masuk ke semua jawaban itu ada C, teman-teman. Ya, lanjut. Ini soal kemarin udah ada di kelas apa ya? Kelas apa ini? Kelas nasionalisme kalau tidak salah kemarin. Jadi yang ikut kelas kita pasti tahu jawabannya. Sejauh ini tidak ada yang benar ya, teman-teman. Ayo dong, benar dong. Oke, bervariasi. A, B, C, D. Siapa yang mau jawab? Oh, jangan deh, jangan deh. Ayo deh, jawab aja nggak apa-apa. Salah tidak masalah, guys. Lebih baik kalian salah di latihan daripada kalian salah di tes besok. Pede aja jawab. TWK itu intinya pede, guys. Kalau kalian udah punya konsepnya, terus sering latihan soal yang nalar, hantam aja TWK. Kakak dulu saking pedenya, TWK tak kerjain pertama. Saking pedenya ya kan. Nah, tahu-tahu hasilnya kurang ini, kurang memuaskan. Kak, apakah 2025 TWK yang sulit? Sulit, teman-teman. Dibilang sulit ya lumayan sulit. Tadi dua soal di atas, oh enggak. Itu ada yang 2024. Lumayan sulit. Sulit banget ya guys ya. Susah ya kalau kita yang udah ngerjain tentu ngerasain sulit.
Tapi jangan sampai takut-takutan lah guys. Ini latihan aja lah. Tryout minimal seminggu itu 3 kali gitu kan. Buat yang sekarang Hamin, anggaplah ini Hamin berapa bulan ya jatuhnya? Hamin 7 bulanan lah. Tryout 7 kali, tryout 3 kali seminggu. Naik bulan berikutnya naik 4 kali seminggu. Naik bulan berikutnya lagi 6 kali seminggu. Naik lagi setiap hari tryout. Naik lagi. Nah, tryout bisa sampai 2-3 kali. Kakak dulu gitu. Tryout 3 kali seminggu. 3 kali sehari. Kayak makan kan, pagi, siang atau tidak sore, baru ke malam. Oke, kita lanjut bahas ya teman-teman. Ini udah bervariasi sekali, ada yang jawab A, B, C, D. Oke, kita bahas teman-teman. Kita langsung ke pertanyaannya. Mana nih titiknya? Oke, di sini ada titik harusnya. Nah, di situ harus ada titik harusnya. Tapi kayaknya entah apalah. Kita baca dari titik sini ya. Manakah dari berikut ini yang paling mencerminkan penyebab utama disintegrasi sosial? Oh, kata kuncinya di sini, teman-teman. Disintegrasi sosial di Indonesia yang dapat melemahkan rasa nasionalisme, ya. Dapat ngeremahin rasa nasionalisme. Oke. Buat yang belum tahu disintegrasi itu perpecahan ya, teman-teman. Kalau integrasi itu persatuan, tapi kalau Nggak cabutnya disintegrasi itu 70%. Hah? perpecahan ya, teman-teman. Selanjutnya kita baca konteks. Tantangan nasionalisme di Indonesia, ya dari sini ya. Tantangan nasionalisme di Indonesia muncul dari dalam negeri, termasuk dalam bentuk disintegrasi sosial. Oke, tadi pertanyaannya manakah dari berikut ini yang mencerminkan penyebab utama? Penyebab utama ya lo ya, penyebab utama. Penyebab utama disintegrasi sosial di Indonesia yang dapat melemahkan rasa nasionalisme. Oke, kita lihat yang mana nih dulu? Kita lihat yang A dulu. Yang A, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam yang menimbulkan ketegangan antar daerah. Apakah dengan ketimpangan distribusi sumber daya alam dapat menimbulkan disintegrasi? Bisa ya teman-teman. Positif. B, ketimpangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan yang menciptakan kecemburuan sosial. Oh ya, tentu teman-teman. Kalau masalah utama sebenarnya yang ada di Indonesia ini, kalau tidak berkaitan dengan agama ya pasti ekonomi teman-teman. Karena ekonomi itu benar-benar fundamental banget ya. Ini benar ya teman-teman. Penyebab perpecahan itu pasti ada ekonomi juga. C, kurangnya pendidikan yang merata di seluruh wilayah yang menyebabkan disparitas intelektual antar daerah. Oke, ini juga benar teman-teman. Karena untuk menjadi negara maju, kita perlu pendidikan yang maju pula. Oke, D, pengaruh ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia. Oke, ada yang jawab D kah? Nah, ini teman-teman, perlunya kita baca soal dengan teliti. D ini salah teman-teman. Mana kakak tulis salahnya ya? Di sini negatif mungkin salah gitu ya. Nah, kenapa dia salah? Karena di sini ada dia bilang pengaruh ideologi transnasional ya. Kata transnasional sini yang bikin salah. Kenapa Kak? Karena kita lihat di soal di sini ada dia bilang dalam negeri teman-teman ya. Masalahnya dalam negeri, penyebab utama dalam negeri ya, bukan kalau transnasional ini yang melibatkan bagian-bagian negara lain gitu. Maksudnya bukan bukan dalam negeri intinya ya. Makanya dia salah yang D ini. Karena transnasional. Inilah pentingnya kita perlu kekuatan literasi membaca yang kuat kalau di TWK. Selanjutnya kita lihat yang E, tidak adanya kebijakan efektif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita tidak bahas umat beragama di sini ya. Ya, tidak begitu nyambung. Pilihannya ada di A, B, dan C, teman-teman. Kita lihat mulai dari B. Ketimbangan ekonomi antar daerah perkotaan dan pedesaan yang menciptakan kecemburuan sosial. Ini ada yang jawab B. Apakah ini benar? Jawaban B ini adalah salah, teman-teman. Ya, ini salah, ini juga salah. Nah, kenapa yang B ini salah? Karena ketimbangan ekonomi antar daerah, ya. Ketimbangan ekonomi antar daerah sampai sini udah benar, teman-teman. Tapi yang menjadi problem di sini adalah perkotaan dan pedesaan, teman-teman. Ya, ketimbangan ekonomi. Belum tentu yang di desa itu lebih kismin daripada yang di kota, ya. Meskipun rata-rata perkotaan ada kemajuan gitu-gitu ya teman-teman, tapi ini bukan alasan utama. Tidak ada korelasi antara ketimbangan ekonomi antar daerah perkotaan dan pedesaan.
Ya, kalau dia bilang antar daerah, antar pulau, antar provinsi itu mungkin, ya. Contohnya apa, Kak? Contohnya OPM. Nah, ya kan? Gitu. Tapi kalau antara perkotaan dan pedesaan tidak nyambung, teman-teman. Pilihannya berarti ada di A dan C, ya. Jawabannya itu A, teman-teman. Kenapa yang A, Kak? Karena ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam yang menimbulkan ketegangan antar daerah. Contohnya apa, Kak? OPM. Mereka tidak sudi emas mereka yang di Papua ternyata dipusatkan. Dibangunlah kota-kota besar di Jawa. Maju Jawa, Papua tertinggal, ya. Makanya timbullah OPM. Makanya itu pola pikir OPM sebenarnya, ya. Masyarakat Papua yang melawan pakai senjata itu yang menjadi masalah sampai sekarang. Karena distribusi sumber daya alam yang menimbulkan ketegangan antar daerah, ya, ketidakadilan ini. Nah, pada ini contohnya juga pada tahun 1998 kalau nggak salah, ya. 1998 itu kan chaos karena tidak ada otonomi daerah alias dia terpusat semua, ya. Semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Tapi 1999 kalau nggak salah zaman B.J. Habibie baru dikemukakan namanya otonomi daerah, teman-teman. Ada beberapa daerah-daerah khusus yang diperbolehkan mengatur sumber dayanya sendiri untuk kepentingan daerah tersebut. Nah, gitu ya. Makanya yang A ini benar. Kalau yang C ini juga benar, teman-teman, tapi bukan alasan utama. Yang diminta adalah penyebab utama, ya. Yang diminta penyebab utama. Penyebab utama itu ada di A. Kalau yang C, kurangnya pendidikan, ini benar tapi tidak secara langsung. Gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Masih di TWK? Salah satu contoh dari Persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib penanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali budaya bangsa Indonesia adalah budaya bangsa Indonesia. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Nine, lima, Oke, udah lumayan. Kita
jawab ya teman-teman. Seperti biasa, tips dari Bang Jai, kita langsung ke pertanyaan. Bukti bahwa nilai tersebut digali budaya bangsa Indonesia adalah nilai yang mana? Nah, kita lihat di konteks. Salah satu ya dari sini ya. Salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Oh, nilai semangat kebangsaan yang senasib dan sepenanggungan dalam bingkai NKRI digali budaya Indonesia. Oke, buktinya ya, buktinya yang ditanyakan. Oke, tanpa lama-lama kakak langsung jawab aja. Jawabannya itu B, teman-teman. Kenapa B? Nah, untuk mendapatkan hasil dari B ini, kita harus gimana ya kakak jelasnya ya? Kita kasih alasan kenapa opsi lain salah dulu ya. Kita lihat yang A. A. Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Ini hanya menunjukkan partisipasi aja teman-teman, partisipasi rakyat ya, tidak menunjukkan semangat kebangsaan gitu, tidak seperti itu teman-teman. Ini lebih menunjukkan partisipasi masyarakat untuk kemerdekaan itu teman-teman. Ini makanya dia kurang. Terus yang C teman-teman, semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini ada dibilang rela berkorban. Rela berkorban tuh sama dengan patriotisme teman-teman, sudah masuk ke B. Nah, makanya kakak bilang itu cari opsi yang paling umum teman-teman. Yang semua opsi yang benar itu, yang positif itu masuk ke opsi yang itu. Nah, kita lihat yang D. Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka teman-teman. Kenapa yang D ini salah? Karena kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka itu adalah hasil atau output dari rasa nasionalisme teman-teman. Ya, nasionalisme yang ini. Di sini ada dibilang nasionalisme. Oke, ini masuk ke sini. Terus kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kuatnya rasa persatuan, ya, rasa persatuan ini pun output dari nasionalisme teman-teman, cinta tanah air. Ya, loh Kak, emang sama cinta tanah air dan nasionalisme sama ya teman-teman? Kalian kalau mau tanya kakak apa bedanya, kakak juga bingung. Ya, kalau di soal nasionalisme itu identik biasanya dengan identitas teman-teman. Tapi secara umum nasionalisme itu cinta tanah air teman-teman. Kalau kita cinta tanah air, syarat dari rasa persatuan kita harus cinta tanah air dulu teman-teman. Makanya kuatnya rasa persatuan ini juga output dari nasionalisme gitu. Buktinya apa Kak? Sikap patriotisme dan nasionalisme ini eh, apa ya digali dari budaya bangsa Indonesia. Contohnya itu ada di apa ya? Ini Sumpah Pemuda. Mana sebutannya? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ya, di sana para bangsa Indonesia, terutama pemuda-pemudanya itu berkumpul, istilahnya itu kalau dalam sejarah kita peaknya nasionalisme dah, yang menjadi kalau awal kebangkitannya kan Budi Utomo, awal kebangkitan nasionalisme dan patriotisme. Tapi kalau Sumpah Pemuda itu jadi peaknya teman-teman, paling tingginya lah istilahnya, ya. Itu digali dari budaya-budaya bangsa, mau mereka dari Papua, mau mereka dari Aceh, mau mereka dari Jawa, itu berkumpul jadi satu, menyatukan budaya mereka, menurunkan ego mereka demi kesatuan bangsa, gitu teman-teman. Makanya yang B ini istilahnya paling umum, karena semua opsi yang positif itu masuk semua. Yang agak kurang mungkin di A, tapi yang C, terus yang D, terus yang E, ini positif semua teman-teman. Maka kalau kita lihat positif semua, kita harus cari yang paling umum teman-teman. Yang dimana semua opsi yang positif tersebut masuk ke opsi yang kita pilih. Gitu teman-teman. TWK menyenangkan bukan? Sangat. Oke, kita lanjut ke TIU teman-teman. Nah, TWK-nya udah, kita lanjut ke TIU. Siap-siapkan pulpen kalian. Ini agak hot, jadi kakak kasih waktu 1 menit lebih lah.
Oke, saudara jawab A. Kita keep dulu ya. Oke, ketik bahas kalau mau bahas, guys. Ketik bahas kalau mau bahas, guys. Bahas, Kak. Oke, kita bahas, teman-teman. Oke, 30 tukang. Wah, kalau soalnya kurang ngerti di bagian gini. Ya, kita bahas bareng-bareng. 30 tukang bangunan. Kalau dia bilang tukang-tukang tuh pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya soal perbandingan, teman-teman. Ya, ini pasti soal perbandingan. Tapi soal perbandingan itu ada banyak macam, teman-teman. Untuk perbandingan, kakak klasifikasikan menjadi 3. Ya, biar kalian tahu aja dulu. Perbandingan senilai, senilai, tak senilai, tak senilai. Terus yang ketiga itu ada eh, tak senilai, senilai, tak senilai, sama modifikasi. Modifikasi. Ya, modifikasi. Modifikasi ini ada apa, Kak? Ada, kalau kakak sebutnya itu tapon, teman-teman. Nah, terus ada tapon, terus ada please, ya, pekerja, libur, sisa hari. Selanjutnya itu ada OST. Nah, ini yang kakak sebut dengan ini modifikasi. Apa ini ribut-ribut? Oke, 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 oke. Oke, oke. Oke, kakak hapus ya. Kita langsung jawab soal 30 tukang bangunan. Ya, kalau tukang bangunan kakak sebutnya itu, aduh. Kalau kakak sebutnya, kalau tukang bangunan, kakak sebutnya pekerja aja ya, teman-teman. Aduh, kok ada lagi sih? Wait guys, wait guys. Nah, pekerja itu ada 30 ya. 30 bisa menyelesaikan sebuah gedung dalam 75 hari. Oke, 75 hari. Mana nih? Menyelesaikan sebuah gedung. Berarti ini hari ya. Hari atau waktunya itu 75 hari. Namun, di sini ada masalah. Pada hari ke-26, teman-teman. Berarti kalau dia bilangnya, kalimatnya dia bilang pada hari ke-26, itu berarti kita kurangi 1 ya, teman-teman. Berarti sudah 25 hari yang sudah berjalan, teman-teman. Ya, 25 hari. Selama 25 hari ini, ada berapa pekerja yang bekerja? Tetap ya, 30, teman-teman. Nah, terus oh ya, di sini ada satu kolom lagi namanya poin, teman-teman. Ini yang kakak sebut dengan soal tapon, tabel poin, teman-teman. Di mana kita kalikan antara pekerja dan hari, atau mungkin ada variabel ketiga, mungkin nanti ada eh, efisiensi 100% gitu-gitu. Nah, itu bisa aja terjadi. Oke, ini dikalikan, ini dikalikan. Selanjutnya kita baca lagi, proyek berhenti selama 15 hari. Oke, karena cuti bersama. Oke, berarti kita tulis di hari di sini dia udah jalan 15 hari, tapi karena dia berhenti berarti 0 pekerja ya, teman-teman. Tidak ada yang bekerja di hari itu, tapi harus kita tulis 15 hari ini. Nah, aduh. Oke. Baru kita hitung. Ya, sampai sini tadi sampai titik. Baru sebelum pertanyaan kita hitung dulu.
3 kali 75, 225 ya teman-teman. 225 tambah 01, 3 kali 25, 750 berarti. Nah, 0 kali 15 tetap 0 ya teman-teman. Oke, berapa tukang tambahan yang dibutuhkan agar proyek selesai tetap dalam 75 hari? Nah, ini kan ini pernyataan 1, ini pernyataan 2, ini pernyataan 3. Nah, soalnya ada di pernyataan 4, teman-teman. Pernyataan 4-nya berapa tukang yang dibutuhkan agar proyek selesai dalam 75 hari. Oke, berarti yang harinya kita perlu kurangin, teman-teman. Berapa tambahan tukang? Berarti yang ditanya tukang ya, teman-teman. Ini kita anggap X. Oh, jangan X. Mirip kayak kali nanti. Kita anggap M, ya. M dikali dengan sama dengan ya. Sama dengan di sini hasil pengurangan dari poin, teman-teman. Hasil dari 2250 dikurangi dengan 750. Hasilnya 1500 ya, teman-teman. Nah, ini kosong, ini harus diisi, teman-teman. Tidak boleh dua-duanya kosong. Berarti ini hasil pengurangan dari ini juga. Hasil pengurangan dari yang harinya, teman-teman. 75 hari rencananya, ternyata 25 hari udah jalan, terus 15 harinya juga libur. Berarti 75 dikurangi 25 dikurangi 15. Hasilnya adalah 35, teman-teman. Nah, M kali 35 itu 35M ya, teman-teman. 35M sama dengan 1500. Berarti bentuknya kakak pisahin ke sini ya. Berarti kakak pisahin ke sini, bentuknya itu M sama dengan 1500 ya per 35. Hasilnya itu udah kakak hitung tadi sekitar 42,85 ya. Kita lihat, teman-teman, objeknya di sini adalah pekerja. Tidak mungkin ada 42 orang setengah kan? Tidak mungkin setengah badannya kerja ya. Tidak mungkin. Berarti kalau dia istilahnya apa ya? Kalau dia istilahnya hidup gitu kan, orangnya hidup kayak pekerja ini kan hidup dia kan, itu harus kita bulatkan ke atas. Begitu juga misalkan ada hewan gitu kan, itu harus dibulatkan ke atas ya, meskipun dia 42,01 harus dibulatkan ke atas, teman-teman ya. Makanya pembulatannya jadi 43, teman-teman. Nah, apakah 43 ini hasil akhir, teman-teman? Ya, kita lihat di sini. Dari A sampai E yang paling mendekati cuma 45. Apakah 45 hasilnya? Salah ya, teman-teman. Kita lihat di konteks soalnya, teman-teman. Konteks soalnya berapa tukang tambahan. Nah, tukang tambahan yang ditanya, teman-teman. Ya, tukang tambahan. Oke. Berapa tukang kita awalnya? 30. Di sini total tukangnya 43 ya, teman-teman. Sini ya. 43 berarti dikurangi dengan 30. Ya. Hasilnya sama dengan 13. Loh kak, kok nggak ada? Ya adain F13. Nah, gitu ya. Sorry, kayaknya ada salah input soal kayaknya. Jawabannya 13, teman-teman. Nah, kalau kalian udah biasa, sebenarnya kalau kelemahan dari soal tapon ini paling di perkaliannya aja sih. Nggak ada yang begitu inilah. Kalau di tapon, yang susah itu mengimplementasikan dalam bentuk matematikanya susah ya, sama perkaliannya mungkin agak ribet. Nah, sorry ya. Waduh, kita lihat ini kok kolom komen ya. Sorry ya, pembulatannya ke atas karena dia hidup objeknya gitu. Hari pun kayaknya pembulatan ke atas semua deh, jarang kakak lihat pembulatannya ke bawah. Oke, lanjut ya. Misalnya nggak ada besok terus kita adain sendiri, kak, selesai lah kalian tuh. Nggak mungkin nggak ada, guys ya. Nah, ini soal ini dari berapa ya, 100 berapa orang gitu yang kita tanya, yang lapor ke kita. Ini soal ketemunya cuman 45 dari 100 gitu ya. Kemarin SKD aku dapat soal ini satu kak ya, dalam satu kali SKD bukan satu paket SKD ya, sorry, dalam satu paket SKD itu ada soal yang kayak gini, teman-teman. Satu soal yang kayak gini. Oke, jadi di TIU, teman-teman, yang bernominasi itu pertama adalah figural, teman-teman. Figural itu bisa 6 sampai 9 soal. Ya, figural paling banyak. Kedua itu pecahan, karena pecahan ini dia itu ada di mana-mana dia soalnya, teman-teman. Babnya itu ada di babnya itu
Banyak teman-teman, ada di tabel SY, ada babnya sendiri. Nah, baru perbandingan teman-teman. Rata-rata perbandingannya itu simple banget teman-teman. Kalau nggak senilai ya berbanding tak senilai teman-teman. Jarang kita dapat yang OST gitu. Tapi kalau kalian dapat soal kayak gini itu pun bisa diselesaikan biasanya dengan rumus please teman-teman. Yang ada pekerja, ada libur sama waktunya. Tidak ada yang sampai seribet ini teman-teman. Ya, ya bener Amar. Lebih mudah dari ini. Ya, perbandingan di SKD pun mudah-mudah teman-teman. Ini kakak waspadain aja gitu. Karena dari 100 orang yang tes, seratusan ya, seratusan orang yang tes, itu yang lapor ke kita, itu ada mungkin sekitar 5 sampai 10 orang yang dapat. Itu pun satu soal teman-teman. Ini agak ngabisin waktu. Jadi kalau saran kakak, kalian kalau ketemu soal ini, kalau bisa skip aja gitu. Kalau memang waktunya mepet, skip aja. Pakai please kok hasilnya 9 bang. Nggak bisa dipakein please teman-teman. Karena di sini pekerja libur waktu. Oh iya ya sebenarnya bisa ya teman-teman. Hmm, tapi teman-teman, tapon itu istilahnya buat semua ini ya. Semua semua apa ya istilahnya ya. Semua perbandingan bisa dia tapon. Tapon ini rumus yang diajarin sama mentor kakak dulu. Ada dari Aceh dia. Dia itu ngajarin ini katanya bisa buat semua perbandingan. Please juga bisa dicari pakai ini katanya. Pakai Plus kok bisa hasilnya Bang. Oke, nanti coba kakak analisa lagi ya. Karena ini kita juga. Oh iya benar. Iya lanjut lanjut lanjut. Lanjut dulu ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah ini ada. Loh, wait guys. Oh iya ya. Figura dulu ya teman-teman. Oke ini serentak ya jawabannya D. Lama-lama kita bahas ya teman-teman. Oke, kakak untuk menjawab soal figural ya. Setelah banyak sekali kakak lihat soal figural ya, sampai muak kita lihat, itu kakak nemukan satu trik teman-teman. Tapi sebelum kita ke trik itu kita pakai cara biasa istilahnya kalau kakak sebutnya ya, cara analisa lah istilahnya. Oke, kita lihat figural itu rata-rata teman-teman yang kakak analisa itu khusus buat 9 kotak ya. 9 kotak itu ada yang lurus dan ada yang apa istilahnya horizontal dan vertikal ya teman-teman ya. Kalau yang diagonal diagonal ya kayak gini ya itu jarang teman-teman. Yang ada biasanya vertikal dan horizontal ya, atau enggak inverse warna paling tidak jauh-jauh dari itu. Kemarin yang 2025 rata-rata inverse warna aja teman-teman. Misalkan di sini putih-putih lanjutnya hitam-hitam terus ada kosong, itu namanya pola kelajuan teman-teman. Kalau teorinya Bina Dinas Akademi itu namanya pola kelajuan. Oke, tanpa lama-lama kita bahas dulu. Kita lihat di sini, kita coba menyamping dulu ya teman-teman. Horizontal. Ini kita lihat di sini dari gambar, ini kita sebut gambar pertama ya. Ini kedua, ini ketiga. Nah, oke. Gambar pertama itu ada segi 4 yang bentuknya seperti, arahnya seperti belah ketupat ya. Terus ada 3 garis ya. Ada 3 garis. Selanjutnya ada lingkaran, ada 2 garis. Oke. Selanjutnya persegi yang hitam dengan 1 garis. Oke, dapat disimpulkan bahwa masing-masing kolom itu ada garis-garisnya. Ada yang 1 garis, 2 garis, 3 garis. Oke, kita lihat di baris kedua.
Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Baris kedua itu ada 1, terus ada 2, ya. Berarti di sini ada 3 ya, teman-teman. Nah, cara paling mudah kita eliminasi opsi, teman-teman. Yang A berarti udah salah, ya. Yang A salah, yang lainnya masih aman. Selanjutnya, kita lihat lagi, teman-teman. Di sini ada yang putih polos, ada abu, ya, lingkaran ini abu, terus ada yang hitam legam. Oke. Kita lihat di opsi, kita lihat di gambar selanjutnya untuk pembuktian. Di sini abu, ada abu, seharusnya di sini hitam ya teman-teman. Seharusnya di sini putih, berarti yang tengah pasti hitam. Nah, untuk itu B dan C kita salahin. Nah, pilihannya ada di D dan E. Kalau udah ketemu dua opsi kayak gini, tinggal kita bandingin apa bedanya. Oh, bedanya itu arah dari 3 garis yang ini, ya. Dan bawahnya di sini ada kotak, di sini lingkaran. Kita lihat yang kolom ketiga paling mudah, kolom baris ketiga, sorry. Di sini udah ada lingkaran, teman-teman. Berarti otomatis jawabannya D, ya. Ini salah, ya. Gitu. Itu teori pertama, teman-teman. Bukan teori pertama, trik pertama lah istilahnya. Trik analisa kakak sebutnya. Tapi kakak setelah lihat-lihat soal, ya, banyak soal kakak coba kerjain. Kakak dulu gap year sekali, terus baru lolos sekden, ya. Jadi banyak soal yang kakak kerjain, terus kakak juga sebenarnya sebelum 2025 ini sempat ngajar, ya, di salah satu bimbel, tapi akhirnya 2025 ini awal Januari kemarin kakak direkrut sama Bina Dinas Akademi. Oke. Untuk trik figural, ya, figural. Itu pertama ada analisa. Ini buat jawab figural ini ya teman-teman. Figural yang 9 kotak, figural kelajuan. Nah, kalau ketidaksamaan itu beda lagi. Beda lagi triknya nanti. Nantilah kita bahas besok di pertemuan selanjutnya aja. Yang kedua ada, kakak sebutnya apa ya? Trik dominasi kalau sebutnya ya. Dominasi, teman-teman. Siapa yang mendominasi itu yang menang. Atau, oh jangan deh. Jangan dominasi. Kita sebutnya trik mayoritas. Kakak belum kasih nama, ya. Mayoritas. Mayoritas. Ini trik yang dipakainya itu kalau udah mepet, teman-teman. Kalau emang kalian ada beberapa orang yang ngerjain TIU itu di akhir, teman-teman. Kalau emang udah mepet, ya figural kan biasanya di akhir-akhir TIU sekitar nomor 50 ke atas dia kalau figural ya, teman-teman. Ini trik mayoritas itu apa, Kak? Trik mayoritas itu kita ndak usah lihat soal awalnya, ya. Pertama-tama kita ndak usah lihat soal. Yang kita lihat adalah opsi, teman-teman. Yang pertama kita lihat adalah opsi. Apa yang dilihat dari opsi, Kak? Yang paling beda, teman-teman. Ya. Yang paling beda langsung salahin. Oke? Kita buktikan. Dari A sampai E, yang paling mencolok bedanya yang mana? Yang A dulu, teman-teman. Kenapa? Karena sendiri yang atasnya tidak ada garis tiganya. Langsung kita salahin. Ya. Dari B sampai E, yang mana yang paling beda? Nah, yang paling beda itu ada di B, teman-teman. Kenapa? Karena sendiri dia abu bawahnya. Ya. Kalau ini kan ada temannya. Ada putih-putih. Nah, ini juga sendiri, Kak, yang hitam legam bulat ini. Tapi atasnya yang sama dengan yang sampingnya. Oke? Makanya yang yang B ini salah. Mana pensilnya? Nah, yang B ini salah. Selanjutnya, yang C udah pasti salah, teman-teman. Kenapa? Karena sendiri dia abu atasnya. Ya, kotak abu ini sendiri dia. Sedangkan yang D dan E ini apa istilahnya? Masih sama-sama hitam atasnya. Gitu. Nah, kalau udah sisa 2 ya tinggal lihat soal, teman-teman. Mana yang paling benar? Kita lihat. Nah, kalau kalian nggak mau lihat soal juga bisa, teman-teman. Kita bandingkan mana yang paling beda ya antara E dan D. Yang paling beda itu pasti E, teman-teman. Karena dari kelima kotak ini sendiri bawahnya dia hitam. Ya, pasti makanya dia salah. Gitu. Jawabannya pasti D. Ini namanya trik mayoritas lah. Atau kalian mau kasih nama apa terserah. Coba kalian praktikkan di figural-figural selanjutnya. Ya, trik mayoritas ini. 90% berhasil kok. Kalau kalian teliti tapi tergantung juga jenis soalnya. Jenis soal figural, teman-teman. Ini kita
kemarin 2024 CPNS itu udah mulai aneh gambarnya teman-teman. Ya, kakak contohin aja. Nah, ada yang gambarnya gini-gini. Nah, misalkan di sini hitam ya. Anggap aja ini hitam. Selanjutnya ada yang kakunya. Ada segitiganya. Terus ada lagi yang gambarnya entah apalah. Kayak kuda lumping atau awan di SpongeBob. Nah, gitu teman-teman. Ini keluar di CPNS. Sehingga kami kemarin di Sekjen tuh lumayan waspada soal-soal kayak gini keluar. Makanya kita inisiatif buat sendiri soal-soal kayak ini apa bentuk enggak jelas lah istilahnya gitu. Nah, besok lah kakak kasih figural-figural yang emang agak-agak gitu kan. Lanjut. Ini soal mudah sih teman-teman. 30 detik sabi lah. Oke, ada yang jawab D. Ada yang jawab A. Jawab D. Oke ya. Ini sebenarnya soal yang cukup mudah teman-teman. Kalian mau pakai JKW itu bisa. Tapi kalau kakak nyamannya pakai perbandingan teman-teman. Nah, langsung aja ya. Adista membutuhkan waktu setengah jam. Setengah jam ini berarti kan 30 menit teman-teman. 30 menit. Ya, kita konversikan ke menit teman-teman. Untuk sampai ke sekolah menggunakan motor dengan kecepatan 60 km. Berarti 30 menit. Nah, kecepatannya 60 km. Oke. Apabila Adista ingin sampai di sekolah dalam waktu 20 menit. Oke, 20 menit. Tuh. Berapakah kecepatan yang harus ditambah? Ini sudah pasti perbandingan teman-teman. Tinggal kita menentukan perbandingannya senilai atau perbandingannya berbalik nilai teman-teman. Nah, kalau kakak itu sebutnya pakai logika teman-teman. Ya, Adista ini dia mau mempersingkat waktu dari 30 menit ke 20 menit teman-teman. Ya, 30 ke 20 itu minus teman-teman. Nah, sedangkan kalau dia mau mempersingkat waktu, otomatis kecepatannya ditambah teman-teman. Berarti dari 60 ke X ini pasti dia ditambah. Nah, selanjutnya kita lihat teman-teman. Kalau di ini kalau ada min sama plus berarti ini perbandingan berbalik nilai teman-teman. Kalau berbalik nilai gimana Kak? Atas kali atas dibagi dengan bawah gitu ya. Atas kali atas 30 kali berarti bentuknya kayak gini kakak tulis di bawah ya. 30 dikali 60 per 20 ya teman-teman. Oke, ini bisa dicoret ya. Ini dibagi jadi 3. Udah ketemu ya, 30. 3 kali 3 sama dengan 90. Ya, betul. Jawabannya 90. Nah, apakah jawabannya salah ya teman-teman? Jawabannya D. Loh Kak, kan 90. Nah, lihatlah di sini teman-teman. Jangan kalian tertipu ya teman-teman. Ada tadi kakak lihat jawabnya A. Jawaban A ini benar, tapi salah. Nah, kenapa dia salah Kak? Karena ditanyakan berapakah kecepatan yang harus ditambah? Yang harus ditambah. Nah, kecepatan awalnya berapa? Kecepatan yang harusnya ya. Kecepatan awalnya kan 60 teman-teman. Kecepatan awalnya kan 60 km. Kalau dia mau nyampe 10 menit lebih cepat, berarti dia harus jadi 90 km. Yang ditanya kecepatan tambahan, berarti selisih dari 90 dan 60 berapa? 30 teman-teman. Ya, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Oke, lanjut. Nah, ini soal ya, setelah kakak analisa, itu rata-rata teman-teman, kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini analitis loh teman-teman. Jangan salah, ini analitis. Analitis yang biasanya
ada jalur, terus ada tempat duduk, duduk melingkar, terus berapa jalur yang tersedia, gitu-gitu, posisi gitu. Nah, ini analitis juga, teman-teman. Tapi analitisnya udah canggih. Wih, cepat kali Yanto dan Amar ya. Udah pernah keluar kah soal ini? Oke, karena sudah banyak yang jawab, langsung saja ya teman-teman. Nah, berdasarkan tabel di atas, siapa siswa yang memiliki rata-rata tertinggi? Nah, rata-rata berarti kan ini misalkan ada A1 ditambah A2 ditambah A3 per 3 ya teman-teman, karena jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ya, itu kalau rata-rata. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kita mulai dari Alif. Alif 60 ditambah 90 ditambah 80. 6, 9, 15, 8, berarti ini 23, 230. Dibagi dengan 3. Apakah perlu dibagi dengan 3? Tidak perlu ya teman-teman. Nah, ini. Kak, tapi kan caranya yang benar adalah dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita di SKD teman-teman, kita itu datang ke BKN ya, datang ke BKN disuruh pilih jawaban yang benar, bukan mengerjakan dengan benar. Ya, prinsipnya percuma kalian ngerjain dengan benar tapi pilihannya tidak benar. Ya, lebih baik kalian pilihannya benar tapi tidak dikerjakan dengan cara yang benar. Ya, intinya benar teman-teman, pilih pilih jawaban yang benar. Kalian datang ngerjain malah. Nah, gitu ya teman-teman. Kalian harus pilih jawaban yang benar, bukan mengerjakan dengan benar saja. Ya. Karena apa, Kak? Karena ada waktu SKD itu teman-teman. Satu soal itu di bawah 1 menit. Nah, gitu ya. Oke. Budi 75 tambah 65 tambah 70 itu 14, 221, 210. Terus Citra. Citra 80, 85, 65 tambah 75 itu 240 ya. Terus Dian. Dian 85, 85, 80, 250. Terus Eka 70, 75, 65, 210 juga sama kayak atas. Nah, berarti tinggal lihat memiliki rata-rata tertinggi. Lihat aja nilainya. Yang mana yang paling tinggi? Dian, Kak. Jadi jawabannya D for Dian. Nah, lanjut ya. Kita udah masuk ke TKP, teman-teman. Silahkan. Ini soal asli ya, teman-teman. Profesionalisme soal asli 2025. Ketemu kemarin di STAN. Oke, terbagi ya. Ada yang jawab A, D, E. Dapat, teman-teman. Ini kita ketemu di STAN kemarin, teman-teman. Kalau laporan pesertanya sih, plak ketiplak kayak gini. Karena dia tahu banget dia pernah ketemu di TO mana gitu kan.
Nah, ini Kak, dia salinin, terus dia SS, terus dia kasih ke kita. Soal-soal TKP yang tahun ini dia pendek-pendek, teman-teman. Beda sama 2324. Tahun 2023 sama 2024 tuh ampun panjangnya. Kalau ini pendek, tapi opsinya yang benar semua rupanya. Positif semua. Susah kita cari poin 5-nya. Itu kata pengakuan dari ini sobat kita. Nah, kan. Nih, Amar nih pasti udah tes nih. Gimana, Amar? Lolos SKD kah? Salah pasti, Bang. Wah, jauh tuh berarti. SKD-nya rank berapa? Atau skornya lah, skor SKD-nya. Kalau boleh di-spill. 433 tuh udah ngeri tuh. 433 udah lumayan. Kalau di luar Pulau Jawa bisa masuk itu sekitar 20 besar, 30 besar tuh masih bisa masuk. Tapi kalau Pulau Jawa emang agak-agak ketat sedikit dia. Kalau SKD tahun ini lumayan gampang, Kak. Ya, ya apalagi tiunya. Kakak lihat kok gini tiunya. Kakak kirain bohongan malah yang lapor tuh. Tapi yang lapor semua itu rata-rata emang gampang katanya. Makanya ndak heran kan kemarin SKD hari ke-2, hari ketiga, hari keempat itu udah bermunculan skor 500. Yang kakak analisa ya teman-teman, yang kakak analisa semakin dia eh, harinya makin panjang, semakin sulit soalnya teman-teman. Kakak bandingin soal day pertama sama day ke-9 itu udah beda teman-teman. Soal yang ini teman-teman, ya, soal yang ini keluar di hari-hari akhir teman-teman. Ya, yang lain tuh analitisnya gampang-gampang, angka-angkanya enggak sulit-sulit, paling satu kolom aja teman-teman. Tapi kalau udah harinya udah lama, itu udah, wah, udah panjang maksudnya udah susah teman-teman, lumayan lah. Beruntunglah kalian yang dapat hari-hari awal. Tapi saya hari kedua gitu juga bang soalnya. Iya kah? Nah itu berarti kurang hoki. Saya tes hari terakhir kak, tapi dapat soal yang gampang. Iya kah? Kakak bandingin kemarin soalnya ini apa namanya dia beda soalnya. Bukan beda beda secara gamblang seluruh total beda ya. Tapi ada beberapa soal yang emang agak inilah agak susah sedikit gitu. Soalnya kalau menurut logika dari kakak, BKN ini tidak bodoh teman-teman. Mereka pasti sudah antisipasi bakal ada kebocoran soal atau inilah failed report ini. Makanya dia agak atasin sedikit rank soalnya. Oke ya, kita bahas ya teman-teman. Ini langsung aja. Jawabannya itu A teman-teman. Ya, poin 5-nya itu ada di A. Ya, tidak ada soal salah dan benar sebenarnya. Poin 5-nya itu ada di A. Kita baca soal dulu. Anda adalah seorang pekerja di bidang teknologi yang ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Tindakan Anda adalah, nah kalau kalian secara gamblang baca soal-soal kayak gini, tanpa tahu konteksnya apa atau subtemanya apa, pasti kalian bilang ini TIK teman-teman. Nah, buat yang belum tes ya, buat yang belum tes, kalian jangan khawatir gimana cara untuk bedain pelayanan publik, anti radikal, sosial budaya dan lain-lain. Nah, itu caranya cukup gampang, teman-teman. Kalian lihat aja di komputer BKN besok, di atasnya itu ada, ya. Ada subtesnya, ada di TWK misalkan ada pilar negara yang dibahas, pilar negara gitu kan, misalkan ada Pancasila atau apa. Sedangkan kalau di TKP di atasnya juga ada teman-teman, ada pelayanan publik, ada anti radikal, ada sosial budaya. Jadi kalian jangan terlalu khawatir lah. Nah, profesionalisme. Oke, kenapa jawabannya di A? Karena ini yang paling effort, yang paling istilahnya paling profesional ya teman-teman. Karena dia menginvestasikan waktu dan uang untuk mengikuti kursus online yang relevan dengan pekerjaan Anda. Yang ditanyakan adalah meningkatkan keterampilan. Kalau meningkatkan keterampilan tidak jauh-jauh pasti mengikuti kursus ya teman-teman. Kita lihat yang B. B menunda pelatihan. Nah ini jelek langsung aja. Ini punya satu. Nah terus
C. Membaca buku-buku dan artikel terkait industri Anda untuk belajar secara mandiri. Nah, ini sebenarnya tergantung konteks soal ya teman-teman. Sekali lagi tergantung konteks soal. Misalkan ya, misalkan kalian posisinya ini sedang ada di kalian adalah karyawan baru, terus kalian apa istilahnya menghadapi masalah. Nah, kalian tuh poin 5-nya pasti biasanya tidak jauh-jauh dari mengerjakan atau usaha sendiri gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian lagi posisinya belajar, itu kalian ada tingkatannya. Kalian harus belajar dari orang yang paling ahli lah istilahnya gitu. Terus C ini poinnya itu 2 teman-teman. Ya, karena belajar mandiri itu tidak begitu efektif. Yang D, bergabung dengan komunitas profesional di bidang Anda untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman. Yang D ini poinnya tinggi, poin 4. Kenapa Kak? Karena ini komunitas profesional, tentu ada orang-orang ahli di dalamnya, ya. Tapi tidak seefektif yang A. Kalau yang A kan kayak kursus online yang kalau kursus itu kan lebih fokus dia, ya. Kalau D ini kayak berdiskusi dan berbagi pengalaman tuh masih kayaknya lebih worth it yang A. Terus yang E, mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan yang paling dibutuhkan dalam pekerjaan Anda dan fokus untuk mengembangkannya. Ini sama aja bekerja sendiri, teman, bukan bekerja sendiri, belajar sendiri ya teman-teman, atau seperti yang C tadi, ya. Kalau tingkatan belajar itu pertama kalian belajar dari ahlinya, terus kalian belajar dari orang yang lebih tahu dari kalian, baru kalian belajar sendiri, belajar dari YouTube dan lain-lain. Tapi tergantung konteks soal lagi ya. Ini 3. Lanjut. Nah, ini 2024. Sebenarnya soal TKP itu gampang semua, teman-teman. Bukan meremehkan, tapi dibandingkan dengan subtes yang lainnya. Tapi ada yang bilang 2025 ini lebih gampang TIU daripada TKP. Kalian harus banyak-banyak tryout, guys. Tryout, tryout, tryout. Temukan gaya main kalian lah istilahnya. Kalian mau ngerjain TIU duluan, boleh. Kalian mau ngerjain TWK duluan, boleh. TKP duluan, boleh juga. Kemarin berapa ya top skornya ya? 514 ya. Oke, ada yang jawab B, B. Itu kan top skor 514 dari Bali. Nah, itu kan top skor yang kelihatan, guys. Nah, nggak tahu kita top skornya ini kan, top skornya STIN dan top skornya SSN. Katanya tembus 500 semua katanya juga. Oke, apakah masih buka kelas online? Hmm, kita udah jalan sebenarnya guys, udah jalan 4 pertemuan. Tapi kalau mau join bisa lah. Bisa aja nanti chat admin aja lah kalau mau. Ada rekamannya juga kok. Oke, kita baca teman-teman. Anda adalah seorang mahasiswa. Oke, kita memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa yang sering berpartisipasi dalam diskusi online mengenai isu-isu sosial dan politik. Anda menyadari bahwa ada banyak informasi yang berpotensi menyesatkan. Oke, kata kuncinya menyesatkan atau mengandung propaganda radikal, teman-teman, di platform tersebut. Sikap atau tindakan apa yang sebaiknya Anda ambil untuk menjaga pandangan dan sikap tetap objektif. Nah, ini ya sikap tetap 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 di jalan kebaikan lah istilahnya ya. Itu simpelnya. Oke, yang A, mengurangi waktu diskusi online untuk lebih fokus pada sumber informasi resmi dan terpercaya, teman-teman.
Nah, ini agak kurang ya sebenarnya teman-teman. Karena ada kata mengurangi itu konotasinya negatif teman-teman. Kita sebenarnya ada ini teman-teman, ada cheat sheet. Kalau kalian tahu, itu intinya ada apa ya istilahnya? Nantilah kakak tunjukin ya. Habis ini kakak tunjukin lah. Cheat sheet itu kayak gimana? Oke, kita lihat B, mengasah kemampuan literasi digital agar lebih kritis dan mengevaluasi setiap informasi yang diterima. Ini positif ya teman-teman. C, memprioritaskan penggunaan media sosial untuk hal-hal ringan dan menghibur. Ini kurang juga teman-teman. Agak kurang aja rasanya. D, berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan sikap terbuka sambil tetap mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Oke, ini masih ya boleh lah ya. Oke, terus melakukan pengecekan fakta dari berbagai sumber untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Ini juga masih positif lah teman-teman, masih bisa dibilang positif. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Kita buka dari poin berapa ya? Poin satunya dulu deh. Poin satunya itu ada di C. Poin 2-nya itu ada, oh sorry. Poin satunya itu ada di A ya. Terus poin 2-nya itu ada di ini, di C. Poin 3-nya itu ada di E. Terus sorry. Berpartisipasi aktif dalam, oh enggak, poin 3-nya itu ada di D ya. Poin 5-nya itu ada di B, berarti jawaban B yang benar. Di sini poin 4 ya. Karena mengasah kemampuan literasi digital agar lebih kritis dalam mengevaluasi setiap informasi yang diterima itu lebih efektif, lebih komplit dan lebih apa ya teman-teman, lebih proaktif dibandingkan dengan melakukan pengecekan fakta dari berbagai sumber untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima ya. Karena B ini kita juga dapat istilahnya pengetahuan baru lah, intinya dapat kemampuan yang advance atau bertingkat gitu. Kita dapat kemampuan literasi digital biar kita lebih kritis dalam mengevaluasi setiap informasi yang diterima. Ini lebih apa ya istilahnya kalau sebutnya, lebih kompleks daripada yang si E ini ya. Ini poin 4. E ini bagus banget teman-teman. Biasanya E ini juga poin 5, tapi karena ada yang lebih bagus makanya dia poin 4 gitu. Lanjut. Tinggal berapa soal nih? Tinggal 2 soal. Aduh, koret. Oke, kita bahas teman-teman. Sebagai seorang dosen, oke kita pastinya sebagai seorang dosen teman-teman, Anda ditugaskan untuk merancang metode pengajaran. Metode pengajaran yang dapat meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya ya teman-teman. Nah, di kalangan mahasiswa ya, di kalangan ininya lah, di kalangan anak muridnya. Oke, pendekatan apa yang Anda pilih? Nah, ingat teman-teman, kata kuncinya adalah metode pengajaran untuk meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Nah, oke, kita mulai dari
opsi paling rendah lah ya. Nilai paling rendah itu ada di E teman-teman. Ini poin 1. Nah, poin 1. Poin 2-nya itu kakak keliru ya. Poin satunya itu ada di poin satunya itu ada di C. Poin 2-nya itu ada di E. Terus poin 3-nya itu ada di mengadakan diskusi. Ya, di sini poin 3. Poin 5 itu ada di ya di sini. Oke. Poin 4 ada di D. Nah, poin 5-nya ada di B, poin 4-nya ada di D, dan poin 3-nya ada di A, teman-teman. Dalam TKP, itu sebenarnya kata diskusi ini paling sakti, teman-teman. Ya, paling sakti. Tapi ini dalam konteks berbeda, teman-teman. Dalam konteks berbeda itu juga bisa poinnya kurang. Perlu kita lihat juga lanjutannya apa, diskusinya apa gitu ya. Dalam hal ini sebagai seorang dosen ya, sebagai akademisi, ya tentu dia sebagai guru ya harus menyiapkan materi yang mencakup berbagai budaya untuk mendorong interaksi dan dialog. Ini ada interaksi, ada dialognya pula. Kalau dialog ya pasti berdiskusi, teman-teman ya. Nah, ini juga ada diskusinya istilahnya. Terus yang dia menampilkan budaya berbagai secara berkala dalam materi kuliah guna memperluas wawasan. Ini juga benar, teman-teman, untuk menunjukkan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Semakin luas wawasan mahasiswa nanti. Nah, kalau yang A, mengadakan diskusi kelas di mana mahasiswa dapat berbagi pengalaman budaya masing-masing. Nah, ini meskipun kita sebagai dosen ada kata-kata diskusi, ini konotasinya positif banget. Ini bisa timbul yang namanya ketidakseragaman, teman-teman ya. Kalau diskusi kan ada yang pasti yang menyampaikan ini lebih baik atau gimana lah gitu kan. Ini ada kemungkinan muncul ya, bukan berarti muncul tapi ada kemungkinan muncul, makanya dia poinnya lebih rendah. Sedangkan poin B itu yang paling bagus, menyampaikan materi karena dia seorang akademisi, dia seorang guru, berarti dia harus menyiapkan materi dan menyampaikan materi yang mencakup berbagai budaya untuk menunjukkan penghargaannya ya tadi. Nah, dia juga untuk mendorong interaksi dan dialog sehingga terjadinya ruang kelas yang positif dan kondusif untuk meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman budaya ya. Lanjut. Nah, ini jaring kerja. Oke, kita bahas ya teman-teman. Sebagai ketua departemen. Nah, ini kita sebagai ketua, Nah, kita sebagai ketua, teman-teman. Di dalam TKP maupun di dalam TWK itu kita biasanya ada yang namanya sebagai ketua, sebagai bawahan atau anggota ya. Oke, sebagai ketua departemen, Anda memiliki seorang anggota tim yang memiliki kinerja individu sangat baik. Nah, dia punya kinerja individu yang sangat baik ya, teman-teman. Namun ada namunnya, ia cenderung bekerja sendiri. Oke, dia bekerja sendiri. Ya, karena dia udah paling baik, ya buat apa bekerja dengan orang lain? Itu mungkin pikirannya ya. Dan enggan berkoordinasi dengan anggota tim lainnya. Nah, ini salah, ini kurang ya teman-teman, yang mengganggu kinerja tim intinya. Kinerja tim. Oke, jadi di titik. Nah, itu ya. Oke. Dan enggan berkoordinasi dengan anggota tim lainnya yang mengganggu kinerja tim. Oke, kita lihat yang A, membiarkannya bekerja sendiri karena hasil pekerjaannya sudah memuaskan. Ini minus, teman-teman. Udah langsung aja. Ini ada di poin paling bawah, ini poin 1. Oke.
B. Mengapresiasi kinerjanya secara individu tapi menegaskan pentingnya kerja tim dan membimbingnya untuk lebih kolaboratif. Oke, ini masih positif. C. Mengurangi tugasnya dan membagi tanggung jawab ke anggota lain agar tim tetap seimbang. Buat apa dikurangi tugasnya ya? Mengurangi tugasnya dan membagi tanggung jawab. Ya kakak nggak ngerti lah ini dia nguranginnya kenapa. Ini agak kurang lah. D. Memberikan tugas khusus yang tidak memerlukan interaksi. Nah ini bukan. Ini kita lagi bahas jaring kerja ya teman-teman. Ya. Yang C pun mengurangi tugasnya dan membagi tanggung jawab ke anggota lain agar tim tetap seimbang. Ini yang dibahas adalah bagaimana agar si pekerja individu ini bisa berbaur ya. Bukan masalah keseimbangan tim ya. Oke. Ini ada di poin 3, ini ada di poin 2 ya. Terus kita lihat berarti opsinya ada di B dan E. Kalian jawab apa ini rata-rata? Sampai jam berapa Bang Zoom-nya? Ini mau selesai kayaknya. Kita closingan sedikit habis ini. E. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Ya, jawaban yang paling benar itu ada di E, teman-teman. Aduh, ya ganti warna dia. Oke. Jawaban yang paling benar adalah E, teman-teman. Sebenarnya sama aja ya, memberikan mengapresiasi kerja secara individu ya, sambil menegaskan kerja tim dan secara aktif melatihnya untuk berorganisasi dengan baik. Tapi di sini ada kata berkoordinasi ya. Kenapa Kak? Karena ya lebih aktif, betul, lebih aktif dan di sini yang dibahas konteksnya itu kan ini berkoordinasi teman-teman ya. Lebih masuk aja kalau kita jawab E karena udah ada ininya, ada kata berkoordinasinya, terus dia juga dia secara aktif juga ngelatihnya ya agar koordinasinya lebih baik. Terus kalau yang B ini membimbingnya untuk lebih kolaboratif, ini juga bagus, sama aja sih maksudnya tapi lebih masuk aja, lebih poin kalau dibandingkan ya, kalau dibandingkan B dengan E pasti lebih baik E. Kapan ada lagi kelasnya? Kita tiap minggu ada Kak, tiap minggu. Tiap minggu satu kali seminggu lah. Untuk harinya itu untuk sekarang sementara kita ada di hari Minggu atau malam Senin. Bisa aja berubah besok minggu depan. Tergantung mood Jai kan. Oke, habis ini apa? Habis ini close. Wait guys. Kita ini dulu. Ini kakak lupa hapus. Ini sebenarnya promosi yang kemarin. Untuk kelasnya udah jalan 4 kelas. Kapan ada lagi kelasnya Kak? Kemungkinan awal November teman-teman. Ya, kita buka kelas itu untuk Zoom-nya itu selama 2 bulan teman-teman. 3 kali seminggu. Ya, Kak kok 2 bulan aja? Ya, buat apa kalian lama-lama? Lebih baik kalian habisin uang kalian buat TO ya teman-teman. Nah, ini contoh Zoom yang kemarin, pendaftaran kelas intensif yang udah lewat kemarin. Kalian dapat 24 kali pertemuan, 24 kali ini udah semua materi komplit ya teman-teman. Terus kalian dapat file cheat sheet. Habis ini kakak tunjukin file cheat sheet itu kayak gimana. Kalian juga dapat rekaman yang nggak bakal kalian dapetin kalau di kelas offline. Terus kalian juga dapat 1 kali Zoom pembahasan tes kesehatan, meskipun ini opsional ya. Karena pembahasan tes kesehatan nih cukup penting teman-teman. Kita pakai standar yang paling ketat aja, IPDN sama Akpol ya. Karena IPDN sama Akpol itu setara dia tes kesehatannya. Terus kalian juga dapat grup belajar. Grup belajarnya pun ada kelas yang khususnya, grup kelas khusus, dan ada juga yang grup nasional yang ada kalian ya. Terus durasi belajar ya ini formalitas saja, bisa aja lebih ya. Terus ini yang penting kalian dapat soal laporan peserta atau file report. Terus kalian juga dapat latihan soal setiap hari. Ini masih belum terlaksana, sorry buat yang udah ikut daftar. Ini masih kurang konsisten aja ya latihan soal setiap hari ini. Tapi insya Allah mulai besok lah kita ini lancarkan. Ini awalnya kita hargain dengan 150.000, tapi kemarin kita 75.000 aja. Nah ini udah jalan 2 minggu, sudah jalan 5 kelas kayaknya. 5 atau 4 kelas, kakak lupa. Nah, yang samping-sampingnya apa, Kak? Ini samping-sampingnya adalah soal ya, teman-teman. Kalian dapat mentor Tio abang dari Aceh, namanya siapa? Kak, siapa namanya? Kak Mulia. Ya, Kak Mulia namanya. Itu mentor legend tuh. Keren tuh. Ya, terus ini dapat soal FR, cheat sheet, grup sekden, ya sama aja sih sama semua.
ya. Tapi kenapa yang kanan lebih mahal daripada yang kiri? Yang kanan ini kan 25.000. Nah, yang kiri 49.000. Padahal soal-soalnya kan lebih bagus yang kanan, ya. Tapi ini kenapa 25.000? Karena yang kiri ini ada ininya, guys. Ada materinya, lengkap dia sama materi. Gitu. Oke, kita tunjukin gimana caranya? Oh ya, ke zoom dulu berarti. Wait, guys. Kakak mau tunjukin ininya. Mana dia? Kakak mau tunjukin file cheat sheet-nya ya. Wait, mana dia? Layar. Oke, mulai. Ini. Ini salah satu contoh cheat sheet ya, teman-teman. Di sini ada wait. Nah, di sini yang merah-merah ini istilahnya kata-kata yang biasanya berpoin tinggi, teman-teman. Misalkan memberikan nasihat secara langsung, ini poinnya 4 atau 5. Terus ada juga menghargai, gitu-gitulah, teman-teman. Apa ini? Apa dibilang? Ini termasuk TPA TBI juga kan? Enggak. Ini bukan termasuk TPA TBI juga. Itu cuman full SKD aja, ya. Tapi ongoing lah yang ini TPA TBI. Kita sedang usahakan lah. Soalnya kan pendaftar STAN juga ini, teman-teman. Apa istilahnya ya? Itu terlalu banyak mereka belajar kayaknya sehingga tidak terlalu fokus buat hafal soal. Yang tim dari kita yang emang sengaja ikut buat hafal soal, yang ikut STAN cuman 2 orang kemarin, ya. Makanya agak kurang FR yang TPA TBI. Karena mereka pusing juga kayaknya. Nah, inilah salah satu contoh dari cheat sheet, teman-teman. Aduh, silakan. Nah, ini ada jaring kerja lengkap ya semuanya. Ini cheat sheet buat TKP. Maksudnya cheat sheet apa, Kak? Cheat sheet itu kayak kalau kalian main PS, cheatnya dah. Nah, kalau kalian main GTA boleh kanan boleh kanan gitu kan. Nah, salah satunya contohnya gitu. Oke, ini dipakai. Kalau saran kakak sih, kalian pokoknya tahu aja, ya. Kalau saran kakak, kalian lebih baik baca soal. Tapi kalau dipakai ini dipakainya pas mepet aja. Mepetnya misalkan waktunya tinggal 10 menit tapi nyisa 22 soal gitu kan. Ini baru bisa dipakai ini kayak lihat opsi aja, nggak perlu lihat soal. Kalian lihat opsi mana yang paling bagus kelihatannya langsung benerin gitu. Nah, ini digunakan pas kayak gitu. Kata-kata yang emang punya poin tinggi gitu ya, teman-teman. Oke, kita closingan kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan kalau mau nanya, nggak apa-apa. Balik lagi ke sini. Ya, kita kita juga akan ada tryout gratisnya yang full soal FR, tapi sedang progres, guys. Kakak sedang nyoba ini. Bikin websitenya lumayan susah ternyata. Input soalnya yang susah. Input soal yang berbentuk gambar kayak figural-figural tuh lumayan susah dia. Tapi kakak usahakan lah. Nah, itu pun gratis lah buat kalian nanti. Tapi ada syaratnya lah, gitu kan, kayak biasa. Nah, ini sebenarnya ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? 24 kali pertemuan Zoom itu full SKD, Kak. Eh Satu kalinya Zoom kesehatan yang tadi, bahas tes kesehatan. Karena kalau perhitungan Kakak ya, materi SKD itu habis di 21 kali pertemuan. Itu udah habis materinya semuanya, udah komplit. Ya, udah komplit materinya semuanya 21 kali pertemuan. Terus duanya itu kita bahas soal FR, satunya kita bahas tes kesehatan. Tapi tes kesehatan ini kalau opsional lah. Bisa kita selingin dengan ini, bahas soal FR gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Salsa kemarin dapat berapa SKD-nya? 451. Wih, keren, lumayan lah itu. Itu udah zona aman lah istilahnya. Masterbox itu dalam bentuk, iya, Masterbox itu dalam bentuk elektronik. Makanya harganya agak miring.
Kalau bentuk buku udah 100-an lah ini. Kemarin STAN itu ada yang 440 ndak lolos yang STAN. Terus yang STIN juga rumornya ya, kakak belum tahu aslinya atau enggak, tapi kata dari katanya, nah, itu 450 itu juga mepet-mepet dia. Lumayan persaingannya yang STIN. Karena kotanya sedikit. Nah, kalau IPDN saingannya juga emang ngeri-ngeri juga, tapi kotanya banyak untungnya. Makanya eh, peluangnya itu lebih lebih besar gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup aja. Ini kata-kata hari ini. The winner takes it all. Ya, pemenang mengambil segalanya, teman-teman. Itu yang harus kalian percaya. Jadilah juara atau usahamu sia-sia. Buat kalian yang belum mencoba, tetap percaya diri, berdoa dan berusaha, teman-teman. Ya, dibalik dengan apa namanya, kerja keras, kalian juga harus kerja cerdas, teman-teman. Bagaimana kalian atur waktunya, bagaimana kalian belajarnya, itu kalian harus perhitungkan dengan benar-benar. Ya, jadilah pemenang, teman-teman. Di hidup kalian yang cuma sekali ini, jadilah pemenang. Jangan jadi pecundang, teman-teman. Kalau kalian gagal, kalian bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Ya, jangan patah semangat buat yang gap year, buat yang semi gap year, buat yang baru mau nyoba. Nah, intinya kalian terobos saja gitu. Umur masih panjang, masih sekitar 2-3 kali lagi kalian bisa coba kan. Coba aja ya. Pokoknya kalian jangan pantang menyerah. Tetap fokus sama tujuan kalian, apa goals kalian. Kalian juga harus bikin semangat diri kalian ya. Motivasi dari kakak juga, your maximum is someone minimum ya. Maksimal kalian belajar maksimalnya 5 jam per hari, itu minimum bagi orang di luar sana ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan, bisa jadi mungkin 2 kali mungkin minggu depan atau gimana, besok lah. Ada yang mau request besok bahas apa? Kakak juga gabut ya kan. Request guys, mau bahas apa guys? TWK bang. Oke, TWK ya. TWK-nya mungkin spesifik mau bahas apa? Mungkin kalau bahasa Indonesia kakak agak kurang aja gitu rasanya. Kalau bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia lah. Integritas kak, oke. Tiu figural yang aneh-aneh itu bang. Oke, boleh. Radikalisme, sip. Berarti lengkap semua ya. TWK, Tiu, TKP kita bahas besok. Pilar kak. Oke, pilar berarti kan Pancasila, NKRI, UUD sama Bhinneka ya. Jam berapa kak? Minggu depan. Minggu depan ya kayak tadi lah paling. Ya. Buat kalian yang belum dapat link grupnya, bisa lah nanti lihat di IG Bina Dinas Akademi, kayaknya ada link WhatsApp di sana. Nanti kalian chat admin aja. Oke ya. Waduh, aku TS besok. Waduh, waduh, gimana nih? Tenang guys, ada rekamannya kok. Santai-santai. Kita mulai biasanya 7:30 malam waktu WITA, 7:30 malam waktu WIB. Ya, oke. Sekian dari Bang Jay, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah kata atau salah ucap, Bang Jay mohon maaf. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oke, semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mana nih, kita stop rekam dulu.